Saat ini perkembangan artificial intelligence ya untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada, termasuk untuk mencari topik penelitian khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang tesis ataupun yang skripsi itu sudah sangat gampang sekali. Mau tahu bagaimana informasi tersebut? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sedikit membahas terkait dengan kecerdasan ini ya, kecerdasan AI, artificial intelligence, di mana beberapa dosen itu kalau saya lihat ya di channel-channel YouTube-nya, mereka sangat menyetujui atau menyadari bahwa kecerdasan AI itu sangat luar biasa sehingga bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar bukan hanya sekedar mahasiswa tetapi juga dosen-dosen yang lain ataupun bahkan yang lain ya, yang bisa membantu mereka menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah banyak sebenarnya ya, misalnya selain ChatGPT, kemudian Perplexity, kemudian ada yang keluarannya Google yang Bard itu banyak sekali yang dimanfaatkan oleh baik itu mahasiswa ataupun dosen-dosen yang lain untuk mencari topik-topik riset ya, hanya saja khusus untuk mahasiswa ya ataupun untuk semuanya lah. Penggunaan artificial intelligence AI itu, kecerdasan AI ya, dalam hal ini ChatGPT ataupun dan yang lainnya itu, teman-temannya itu harus dilakukan secara bijak. Jadi tidak serta-merta misalnya, tolong dong buatkan topik ini, tolong buatkan judul topik ini. Tidak semacam itu. Jadi kalau ChatGPT ya, itu kalau kita regenerate itu dia pasti akan memunculkan dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Begitu. Padahal pertanyaannya itu sesuatu hal yang sudah kita tahu jawabannya. Saya pernah melakukan percobaan ini. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, kalau misalnya mahasiswa itu memanfaatkan teknologi-teknologi artificial intelligence AI ya, dalam hal ini ChatGPT ya, ataupun yang lain untuk mencari topik riset, itu sah-sah saja sebenarnya. Hanya saja cara menggunakannya seperti apa itu yang harus dipahami. Jadi contohnya misalnya begini, saya pernah melakukan percobaan dengan mencoba menanyakan sesuatu yang berkaitan yang sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Jadi misalnya nama rektor universitas ini itu siapa yang di tahun ini, kemudian dia berdirinya tahun berapa. Nah, mulai munculnya itu awal itu sudah tidak benar. Kemudian ketika saya regenerate, itu juga muncul jawaban yang tidak sama. Nah, itu artinya yang lebih saya tekankan, terutama kepada adik-adik mahasiswa ya, itu tidak semuanya harus bisa dipercaya. Ya, jadi apalagi kalau yang ChatGPT itu kita tambahin dengan coba tampilkan referensinya. Referensinya itu rata-rata tidak ada. Artinya mereka hanya cuma menampilkan, ketika kita cari nggak ada. Gitu. Oleh karena itu mungkin ChatGPT ini ataupun artificial yang lain itu bisa membantu dalam hal katakanlah oke, kita membuat topik riset gitu ya, mencari judul misalnya semacam itu. Tapi kalau untuk misalnya tolong dibuatkan bab 1 latar belakang gitu atau bab 2, itu masih banyak hal yang kekurangannya gitu. Nah, di beberapa teman-teman itu tidak menggunakannya untuk itu. Jadi ada hal-hal yang lain digunakan untuk hanya sekedar untuk membandingkan antara artificial intelligence yang satu dengan artificial intelligence yang lain, apakah jawabannya mirip-mirip atau memiliki tujuan yang sama, semacam itu. Jadi kalau saya menggunakan teknologi artificial intelligence itu, saya biasanya menggunakan beberapa platform gitu. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, saya membandingkan jawabannya seperti apa sih masing-masing platform tersebut. Nah itu yang saya lakukan. Jadi
untuk sebenarnya mempermudah. Kemudian ya saya baru develop ya dari setiap itu. Jadi kalau dibilang membantu ya membantu, sangat membantu ya, cuma tidak kemudian 100% harus dipercaya gitu ya. Terutama kalau yang ChatGPT gitu. Karena menurut saya masih banyak kelemahan-kelemahannya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu itu saya yakin bahwa kecerdasan artificial intelligence ini, terutama ChatGPT ya, itu akan semakin berkembang karena mereka itu kan berdasarkan basis data yang ada ya, yang mereka rangkum. Nah, itu yang mereka ketika nanti mungkin dalam waktu 5 atau 10 tahun itu ya udah dia seperti udah kayak Google nanti. Semacam itu. Padahal di Google itu juga punya artificial intelligence juga ya, yang di Google itu yang kita ini. Dan kalau dibilang, jadi mahasiswa itu kalau dibilang bahwa sulit mendapatkan topik riset ataupun judul penelitian, kalau hanya untuk sekedar judul itu dalam waktu hitungan detik Anda hanya cukup menulis topiknya ada, set, sudah langsung keluar gitu ya. Kalau untuk hanya yang ini, yang judul riset ya, tetapi kalau untuk digunakan pada akhirnya untuk untuk ini ya, untuk dibuatkan latar belakang penelitian, kemudian lanjut ke bab 2 dan lain-lain, itu saya kira itu yang harus dihindari. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui bahwa sekarang itu scan plagiat itu ya, terutama yang populer di Indonesia itu adalah Turnitin. Itu mereka sudah punya scanner kalau kalimat itu berasal dari teknologi artificial intelligence. Jadi juga harus hati-hati untuk menggunakan teknologi-teknologi AI ini ya. Saya pernah mencobanya di mana ketika kita mendevelop ya suatu kalimat yang, atau nggak usah di-develop lah, kita copy paste aja dari hasil regenerate di ChatGPT itu, kemudian kita scan plagiasinya, itu terdeteksi bahwa kalimat itu sumbernya dari ChatGPT, dan itu benar. Jadi saya tekankan lagi bahwa terutama untuk teman-teman mahasiswa, kalau mau menggunakan ChatGPT ya jangan digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam dunia skripsi ataupun tesis. Mungkin hanya untuk membantu saudara bagaimana menentukan topik, judul ya, penelitian gitu. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan yang kemudian Anda cari di Google, semacam itu. Jadi jangan digunakan sepenuhnya, apalagi kalau digunakan untuk ini ya, pembuatan skripsi sekali lagi itu ya, karena skripsi ataupun tesis saudara itu akan di-scan plagiasinya menggunakan Turnitin karena yang lebih populer di Indonesia, dan Turnitin itu sudah punya scanner untuk kalau kalimat itu berasal dari ChatGPT. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.